allegations of abuse against music mogul Sean Diddy Combs. The video, captured on multiple cameras, shows Combs assaulting his then-girlfriend Cassie Ventura in a hallway at a Los Angeles hotel in March 2016. A lawsuit filed by Ventura in November last year and settled the next day referenced actions that seem to match those seen in this video. It's so difficult to reflect on the darkest times in your life. Sometimes you gotta do that. I was fucked up. I hit rock bottom. But I made no excuses. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. I'm disgusted. I was disgusted then when I did it, I'm disgusted now. I went and I sought out professional help. Now they're going to therapy, they're going to rehab. Had to ask God for His mercy and grace. I'm so sorry. I'm committed to be a better man each and every day. I'm not asking for forgiveness. I'm truly sorry. Kasus Sean John Combs atau yang lebih dikenal dengan nama panggungnya P. Diddy menjadi salah satu skandal terbesar di dunia hiburan Amerika Serikat dalam beberapa dekade terakhir. Rapper, produser musik, dan pengusaha ini menghadapi tuduhan perdagangan manusia, kekerasan seksual, hingga pesta seks tertutup yang melibatkan banyak selebriti Hollywood. Penangkapan Diddy oleh aparat penegak hukum pada tahun 2024 telah memicu perdebatan sengit tentang penyalahgunaan kekuasaan di industri hiburan dan keterlibatan nama-nama besar lainnya dalam kasus ini. Tuduhan pertama terhadap P. Diddy tidaklah baru. Dalam beberapa tahun terakhir, rumor tentang perilaku tidak pantasnya telah sering dibicarakan di kalangan industri hiburan. Namun, rumor tersebut semakin nyata ketika mantan kekasihnya Cassie Ventura melaporkannya kepada pihak berwajib pada tahun 2023. Cassie, yang pernah menjalin hubungan dengan P. Diddy selama lebih dari 1 dekade, mengklaim bahwa selama hubungan mereka, ia menjadi korban kekerasan seksual dan fisik. Tuduhan ini menggemparkan publik, terutama karena keduanya selama ini dikenal sebagai pasangan selebriti yang mesra. Laporan Cassie pada akhir 2023 membuka jalan bagi serangkaian tuduhan lainnya yang mulai bermunculan dari berbagai sumber. Beberapa wanita lain ikut maju, mengklaim bahwa mereka juga mengalami perlakuan tidak pantas dari Diddy. Namun, puncaknya terjadi pada Maret 2024 ketika pihak berwenang melakukan penggeledahan besar-besaran di properti Diddy di Los Angeles dan Miami sebagai bagian dari penyelidikan terkait dugaan perdagangan manusia dan pesta tertutup yang diselenggarakan oleh rapper tersebut. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang yang sangat mencurigakan, termasuk lebih dari 1.000 botol baby oil, sejumlah besar narkotika, alat bantu dan 3 senjata api tipe AR-15 yang nomor serinya telah dihapus. Temuan ini memicu spekulasi luas di media, terutama terkait penggunaan baby oil dalam pesta-pesta yang diselenggarakan Diddy. Tidak hanya itu, pihak berwenang juga menyita sejumlah rekaman video yang diduga berisi dokumentasi pesta-pesta tersebut yang melibatkan banyak pekerja komersial.
satu aspek yang paling kontroversial dari skandal ini adalah keterlibatan P. Diddy dalam menggelar pesta-pesta tertutup yang sering disebut sebagai freak off. Pesta ini diyakini berlangsung selama beberapa hari, di mana para tamu yang sebagian besar adalah selebriti dan pekerja terlibat dalam aktivitas seringkali direkam tanpa sepengetahuan mereka. Menurut kesaksian sejumlah korban, Diddy sering menggunakan narkoba seperti ketamin, ekstasi, dan GHB untuk membuat para tamu lebih patuh terhadap instruksi yang diberikan selama pesta berlangsung. Sebelum skandal ini mencuat, P. Diddy dikenal sebagai sosok yang gemar mengadakan pesta mewah. Salah satu pesta yang paling ikonik adalah White Party, sebuah acara eksklusif di mana para tamu diwajibkan mengenakan pakaian serba putih. White Party pertama kali diadakan pada akhir 1990-an dan dengan cepat menjadi acara tahunan yang ditunggu-tunggu oleh banyak selebriti Hollywood. Beberapa bintang besar seperti Jay-Z, Beyoncé, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, dan Leonardo DiCaprio pernah menghadiri acara ini. Namun di balik kemewahan White Party, terselip tuduhan bahwa Diddy sering memanfaatkan pesta tersebut sebagai ajang untuk mengatur pesta yang lebih tertutup dan rahasia. Dalam beberapa kesaksian disebutkan bahwa setelah White Party resmi berakhir, sejumlah tamu terpilih akan diundang untuk mengikuti acara yang lebih intim dan penuh dengan narkoba serta aktivitas seksual. Sejumlah korban menyebut bahwa mereka dipaksa untuk terlibat dalam aktivitas ini dan Diddy seringkali menggunakan ancaman fisik serta mental untuk memastikan mereka tetap patuh. Friendly. We got the ladies and the female. She's butt bone. That's what I call her. I'm not joking. Telling myself, what's everybody needs out. Just getting niggas. This is my thing. This is my thing. Doing what I do best. Oh, shit. Oh, did the camera catch that? Got the camera. Skandal ini semakin menarik perhatian publik karena melibatkan banyak nama besar lainnya dari dunia hiburan. Sejumlah selebriti yang pernah hadir di White Party atau pesta-pesta lain yang diselenggarakan oleh Diddy juga disebut-sebut sebagai korban maupun saksi dari aktivitas ilegal tersebut. Salah satu nama yang paling sering disebut adalah Aaron Carter, penyanyi yang meninggal pada tahun 2022. Dalam beberapa wawancara sebelum kematiannya, Aaron mengungkapkan bahwa ia pernah menjadi korban pelecehan seksual pada usia 15 tahun dan nama Diddy seringkali muncul dalam kisahnya. Selain itu, Justin Bieber juga diduga menjadi salah satu korban pelecehan seksual dalam pesta-pesta yang diselenggarakan oleh Diddy. Bieber pertama kali diperkenalkan kepada Diddy oleh Usher ketika ia masih menjadi penyanyi pendatang baru. Menurut beberapa sumber, Bieber diundang ke pesta tertutup dan diduga menjadi korban dalam salah satu acara tersebut. Namun hingga saat ini, Bieber belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan ini. Keterlibatan nama-nama besar seperti Beyoncé, Jay-Z, dan keluarga Kardashian dalam skandal ini juga menjadi bahan spekulasi publik. Meskipun mereka disebut-sebut pernah menghadiri pesta-pesta yang diselenggarakan oleh Diddy, hingga kini belum ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa mereka terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut. Para selebriti ini juga belum memberikan tanggapan resmi mengenai tuduhan yang melibatkan mereka. Sejumlah artis menghapus jejak digital usai P. Diddy didakwa kasus pemerasan, perdagangan manusia, dan prostitusi. Merasa tidak mau terlibat dalam kasus P. Diddy, para artis ini pun berusaha untuk menghapus sejumlah postingan di media sosialnya terkait P. Diddy seperti Megan Fox, Pink, dan Usher.
savage! Oh! I'm a savage! Whatever I want, I'm going to get! Whatever I want, I have to get! Setelah penggeledahan di rumah-rumahnya dan investigasi yang berlangsung selama beberapa bulan, Didi akhirnya ditangkap pada September 2024. Ia didakwa dengan berbagai tuduhan serius, termasuk perdagangan manusia, kekerasan seksual, pemerasan, dan pengangkutan untuk prostitusi. Dakwaan ini mencakup tuduhan bahwa Didi telah menjalankan konspirasi perdagangan manusia dan pemerasan selama lebih dari 2 dekade dengan melibatkan karyawan, pekerja seks, dan sejumlah selebriti lainnya. Menurut dokumen dakwaan yang dipublikasikan oleh Jaksa Federal, Didi diduga menggunakan kekuasaannya untuk memanipulasi dan mengancam para korban agar terlibat dalam aktivitas seksual yang diselenggarakannya. Beberapa korban mengklaim bahwa mereka dipaksa untuk mengikuti perintah Didi, diancam dengan kekerasan, dan diberikan narkoba agar lebih mudah dikendalikan. Dalam beberapa kasus, para korban tidak menyadari bahwa aktivitas seksual mereka direkam dan digunakan oleh Didi untuk memeras mereka di kemudian hari. Dakwaan juga menyebut bahwa Didi seringkali menggunakan karyawan dan sumber daya dari kerajaan bisnisnya untuk menjalankan aktivitas ilegal ini. Ia diduga menggunakan pengaruhnya dalam industri musik untuk memanipulasi karir para korban, menawarkan peluang karir yang menggiurkan sebagai imbalan atas kepatuhan mereka terhadap permintaan seksualnya. Dalam beberapa kasus, korban yang menolak tuntutannya dikatakan mengalami ancaman fisik atau bahkan diboikot dari industri hiburan. Trauma of the assault has taken a toll on my mental health. I've had PTSD, depression, and anxiety. I'm emotionally scarred. Meskipun tim pengacaranya mengajukan jaminan sebesar 50 juta US dollar untuk membebaskannya dari penjara sambil menunggu persidangan, pengadilan menolak permohonan tersebut. Hakim menyatakan bahwa Didi dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat, terutama karena ada kekhawatiran bahwa ia akan melarikan diri atau menghalangi proses hukum yang sedang berlangsung. Akibatnya, Didi harus tetap mendekam di penjara Brooklyn hingga persidangan dimulai. Pengacaranya, Mark Agnifilo, terus membantah semua tuduhan yang diarahkan kepada kliennya. Dalam beberapa wawancara media, Agnifilo menyatakan bahwa kasus ini adalah hasil dari kesalahpahaman besar dan bahwa Didi adalah pria yang tidak bersalah. Ia juga menegaskan bahwa jumlah botol baby oil yang ditemukan di rumah Didi tidak mencapai 1.000, seperti yang disebutkan dalam laporan awal, dan bahwa barang-barang tersebut dibeli dalam jumlah besar hanya untuk keperluan rumah tangga. Namun, publik tampaknya sulit menerima penjelasan tersebut, terutama karena banyaknya korban yang mulai bersuara dan memberikan kesaksian tentang tindakan tidak pantas Didi. Kasus ini masih berlangsung dan banyak yang percaya bahwa pengungkapan lebih lanjut akan semakin memperburuk citra Didi di mata publik. Tuduhan serius yang dihadapkan oleh P. Diddy berpotensi menghancurkan seluruh karir dan warisan yang telah dibangunnya selama puluhan tahun. Sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia musik hip-hop, Diddy dikenal tidak hanya sebagai rapper dan produser musik, tetapi juga sebagai pengusaha sukses dengan kerajaan bisnis yang meliputi label rekaman, jaringan televisi, hingga lini pakaian.